Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutiara Bukhari Miftaujanah akan mereview jurnal. Yuk langsung saja. Dalam review jurnal, kita akan membahas yang pertama yaitu identitas jurnal, yang kedua latar belakang, yang ketiga teori, dan keempat metode. Dan untuk yang kelima yaitu objek penelitian dan data, dan keenam hasil, ketujuh implikasi, dan yang terakhir adalah keterbatasan. Pembahasan yang pertama yaitu identitas jurnal. Judul jurnalnya yaitu The Driving Effect of Internal and External Environment of Green Innovation Strategy, The Moderating Role of Top Management's Environmental Awareness. Tahun dan halaman jurnal yaitu pada tahun 2019 dan pada halaman 342 sampai 361. Nama jurnalnya yaitu Nankai Business Review International. Penulisnya yaitu Hong Jun-sao dan Zewen Chen. Yang kedua yaitu latar belakang. Strategi inovasi hijau bukan hanya ide baru untuk mencapai pembangunan hijau, tetapi juga pilihan yang tak terhindarkan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan. Saat ini, penelitian tentang kekuatan pendorong strategi inovasi hijau terutama berfokus pada dampak langsung dari faktor tunggal. Kurang pertimbangan keseluruhan lingkungan internal dan eksternal. Pada saat yang sama, penelitian tentang efek kontingensi dari manajemen puncak kesadaran lingkungan langka. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tekanan lingkungan eksternal yaitu kebijakan tekanan dan tekanan pasar, dan penggerak lingkungan internal yaitu sumber daya inovasi dan inovasi kapabilitas membuat perusahaan memilih strategi inovasi hijau dengan efek moderasi dan manajemen puncak kesadaran lingkungan. Teori dari jurnal ini yaitu berdasarkan teori pilihan strategis JILT. Jurnal ini membangun model faktor-faktor yang mempengaruhi strategi inovasi hijau dan mengeksplorasi bagaimana tekanan lingkungan eksternal dan internal kekuatan penggerak lingkungan membuat perusahaan untuk memilih strategi inovasi hijau di bawah pengaruh moderasi atas kesadaran lingkungan manajemen. Dan yang keempat yaitu metode. Pada penelitian ini, penulis menyebarkan kuesioner dan menggunakan desain variabel dan pengukuran indeks. Dan pembahasan yang kelima yaitu mengenai objek penelitian dan data. Studi ini memilih perusahaan manufaktur yang berada di Shandong, Provinsi Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, dan Shanxi. Kuesioner dikumpulkan melalui yang pertama, disebarkan melalui pemerintah lembaga penelitian ilmiah dan platform informasi perusahaan. Yang kedua yaitu mereka menyebarkan kepada alumnus, mahasiswa IMBA dan MBA berdasarkan platform universitas tersebut sebagai Universitas Kelautan Cina dan Universitas Shandong. Ketiga, mereka menyebarkan melalui jaringan sosial pribadi penulis. Survei kuesioner disebarkan dari 1 Januari 2016 hingga 31 April 2016. Sebanyak 550 kuesioner didistribusikan dan 327 ditemukan. Tingkat pengembaliannya yaitu 59,5%. Tidak termasuk kuesioner yang tidak lengkap dan isinya kontradiktif. Hanya 216 kuesioner valid dan dipertahankan dengan tingkat efektifnya yaitu 39,3%. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu dampak tekanan lingkungan eksternal pada strategi inovasi hijau. Kebijakan koersif memiliki dampak berbentuk U terbalik pada strategi inovasi hijau. Hal ini tidak sejalan dengan kesimpulan sebelumnya bahwa hubungan antara keduanya adalah linier, yang menunjukkan bahwa kebijakan koersif sedang mendorong strategi inovasi hijau. Sementara kebijakan koersif yang terlalu tinggi atau rendah tidak kondusif bagi perusahaan untuk memilih strategi inovasi hijau. Kebijakan insentif dan tekanan pasar memiliki dampak
positif yang signifikan terhadap strategi inovasi hijau. Dan yang kedua yaitu dampak penggerak lingkungan internal pada strategi inovasi hijau. Kemampuan inovasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan hijau strategi inovasi. Sumber daya inovasi tidak berdampak signifikan pada strategi inovasi hijau. Yang ketiga yaitu efek moderasi dari kesadaran lingkungan manajemen puncak pada hubungan antara faktor internal, eksternal, dan strategi inovasi hijau. Hubungan antara kebijakan koersif, bukan kuadrat dari kebijakan koersif, dan strategi inovasi hijau semakin kuat ketika kesadaran lingkungan manajemen puncak lebih tinggi. Sebaliknya, hubungan antara kapabilitas inovasi dan strategi inovasi hijau menjadi lebih lemah ketika kesadaran lingkungan manajemen puncak lebih tinggi, dan tidak ada perubahan signifikan tentang hubungan antara kebijakan insentif dan strategi inovasi hijau ketika kesadaran lingkungan manajemen puncak lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa interpretasi tekanan eksternal dan kekuatan pendorong internal bergantung pada tingkat kesadaran lingkungan manajemen puncak. Di sisi lain, semakin tinggi kesadaran lingkungan manajemen puncak, semakin mudah untuk melihat tekanan peraturan lingkungan, mengidentifikasi potensi manfaat dan peluang pasar dalam inovasi hijau. Di sisi lain, semakin kondusif bagi perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya internal secara rasional, menempatkan inovasi hijau pada ketinggian strategis. Ini kondusif untuk mewujudkan kombinasi organik dari peluang eksternal dan sumber daya internal, dan mempromosikan pembentukan dan implementasi strategi inovasi hijau. Pembahasan yang selanjutnya yaitu implikasi. Penemuan penelitian ini akan membantu memahami akar penyebab dari pilihan strategis inovasi hijau perusahaan, dan juga akan memberikan nilai referensi yang berguna bagi perusahaan untuk memilih model strategis inovasi hijau dengan lebih efektif. Kedua, ketika membuat pilihan strategis, perusahaan harus membuat trade-off yang komprehensif dan mempertimbangkan kesadaran lingkungan manajemen puncak, lingkungan internal dan eksternal, dan hubungan di antara mereka untuk mencapai kesesuaian dan konsistensi dari beberapa elemen strategis, dan dapat meletakkan solid landasan untuk mencapai kinerja tinggi dengan mengandalkan strategi inovasi hijau. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai keterbatasan dalam penelitian. Ada batasan pada sumber sampel karena energi dan sumber daya. Sampel penelitian berasal dari Shandong, Zhejiang, Shanxi, dan tempat lainnya. Kedepannya, informasi data dapat dikumpulkan dalam jangkauan yang lebih luas untuk menyempurnakan generalisasi hasil penelitian. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian statistik cross-sectional study, dan perusahaan dalam berbagai tahap pengembangan mungkin menghadapi internal yang berbeda dan kekuatan pendorong eksternal. Kedepannya, pelacakan data vertikal dapat digunakan untuk mempelajari perbedaan dalam pilihan strategi inovasi hijau untuk perusahaan di berbagai tahap pengembangan. Demikianlah review artikel dari saya. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.